Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Ica Anggraini Setia Ningrum. Saya mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Saya kelompok KKNDR 165. Nah, tema video saya kali ini membahas tentang ekonomi Islam, solusi menstabilkan perekonomian dalam pusaran wabah corona. Nah, sebelum kita bahas kelanjutannya, sekarang sudah kita ketahui bahwa perekonomian saat ini sedang mengalami krisis dan seluruh negara yang telah terkena pandemi COVID-19 mengalami masalah penurunan ekonomi. Nah, di Indonesia sendiri ada 3 dampak besar pandemi COVID-19 bagi perekonomian di Indonesia. Apa saja dampaknya? Menurut Suryo yang dikutip dari republika.co.id, dampak pertama adalah membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi COVID menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya sektor usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Tak hanya itu, dampak COVID-19 juga menyebabkan ribuan tenaga kerja di PHK, meningkatkan pengangguran, meningkatkan kemiskinan, dan banyak masalah lainnya. Nah, bagaimana sih solusinya agar semua masalah-masalah perekonomian dapat teratasi? Indonesia merupakan negara dengan berpenduduk muslim terbanyak di dunia, dan diharapkan seorang muslim bisa bersumbangsih pemikiran atau kebijakannya agar membantu tak hanya sesama muslim, tetapi bisa untuk menolong sesama umat manusia lainnya. Bagaimana cara solusi ekonomi Islam dalam menstabilkan perekonomian dalam pusaran wabah corona saat ini? Menurut saya, hal yang harus dilakukan yang sesuai dengan ajaran Islam untuk mensejahterakan umat dan tentunya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW yang berlandaskan pada hukum Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bayarlah zakat. Nah, apa itu zakat? Pengertian zakat secara lugah atau bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah dan berkembang, berkah dan terpuji. Nah, secara istilah, zakat berarti suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sesuai aturan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat ada 2 macam. Yang pertama, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat untuk pembersih diri yang diwajibkan untuk dikeluarkan setiap akhir bulan Ramadan. Ketentuan waktu pengeluaran zakat dapat dilakukan mulai dari awal Ramadan sampai yang paling utama pada malam Idul Fitri dan paling lambat pada pagi hari. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau mal yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Macam-macam zakat mal. Yang pertama, emas dan perak.
tunai atau setara. Yang kedua, pertanian. Yang ketiga, peternakan. Yang keempat, pertambangan. Yang kelima, perniagaan. Yang keenam, rikas atau temuan. Yang ketujuh, profesi atau ijtihadi. Adapun tujuan dan manfaat zakat. Yang pertama, mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan. Yang kedua, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para garimin, ibnu sabil, dan mustahik lainnya. Yang ketiga, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir dan atau loba dari pemilik harta, membersihkan diri dari sifat dengki dan iri atau kecemburuan sosial dalam hati orang-orang miskin, menjembatani jurang pemisah antara orang-orang yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada mereka yang mempunyai harta kekayaan, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Dan yang terakhir, untuk sarana pemerataan pendapat atau rezeki untuk mencapai keadilan sosial. Apalagi pada saat pandemi COVID-19 seperti ini, zakat sangat-sangat bermanfaat untuk kesejahteraan umat banyak. Maka dari itu, marilah kita mengkampanyekan agar orang-orang yang telah mampu membayar zakat untuk mengeluarkan zakatnya. Untuk apa zakat tadi? Untuk mensejahterakan umat banyak, untuk menolong perekonomian umat. Nah, solusi yang kedua adalah dengan bersedekah. Apa itu sedekah? Sedekah yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, pada saat pandemi COVID sekarang, ada banyak loh macam-macam sedekah yang bisa kita lakukan untuk menolong sesama. Yang pertama, sedekah dengan harta. Jika kita berlebihan harta, maka keluarkanlah sedekahnya. Berilah kepada yang membutuhkan. Dan yang kedua, sedekah dengan tenaga dan pikiran. Ya, kita bisa bersedekah dengan tenaga dan pikiran. Dan yang ketiga, sedekah dengan ilmu. Pada saat COVID-19 seperti ini, kan banyak anak-anak yang dirumahkan alias sekolah dari rumah. Nah, kita bisa mengajarinya supaya kita mendapatkan pahala juga dengan menyedekahkan ilmu yang kita punya. Nah, yang ketiga solusinya adalah dengan berwakaf. Apa itu wakaf? Wakaf berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan atau al-habs, dan mencegah atau al-man'u maksudnya adalah menahan untuk tidak dijual, tidak dihadiahkan atau diwariskan. Nah, wakaf sekarang bisa dengan wakaf tunai. Nah, wakaf tunai sekarang bisa untuk membangun fasilitas-fasilitas dan prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat. Contohnya, bisa membangun rumah sakit, bisa membangun tempat pendidikan, bisa membangun sumur, bisa membangun warung untuk usaha masyarakat. Banyak sekali jenis wakaf. Nah, marilah kita yang telah mampu untuk berwakaf, untuk membantu sesama, apalagi di masa pandemi COVID seperti ini. Nah, yang keempat, bisa juga dengan berinfak. Apa itu infak? Infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap kali ia mendapatkan rizki sebanyak yang ia kehendaki. Nah, misalnya kita sudah bekerja dan kita mendapat gaji. Nah, gaji kita itu lebih dari cukup dari kebutuhan kita. Bisa kita berinfak untuk membantu kemaslahatan umat, mensejahterakan umat. Dan yang kelima, bisa dengan solusinya adalah membeli dagangan teman sendiri. Ya,
teman-teman terdekat misalnya, mungkin dia butuh untuk memenuhi kehidupannya. Jadi bisa kita beli dagangan yang kita kenal, misalnya tetangga kita, bisa kita beli dagangannya, karena dia berdagang untuk menopang kehidupannya. Dengan cara membeli di warung dia, kita mendapatkan pahala, pahala kebaikan dengan membantunya mencari nafkah yang halal. Nah, bagaimana sih caranya agar semua masalah itu dapat terselesaikan dengan solusi tadi? Ya, kita kampanyekan agar semua orang sadar, agar semua orang paham apa-apa saja perannya yang harus dilakukan pada saat pandemi COVID-19 seperti ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman.